sebelum memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching. Nah, namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan keterkaitan rubrik penilaian dalam observasi saya. Sehingga Bapak tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yaitu saya harapkan ketika proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Yang kedua, kemudian Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Jangan lupa ketika melakukan percakapan, Bapak menerapkan alur Tirta. Setelah itu juga ada seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di rubrik ini kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses ini? Nah, dari dua kompetensi di sini, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu Lia, saya sebetulnya ingin lebih tertarik mengembangkan pertanyaan berbobot gitu ya. Tujuannya apa? Agar coaching ini menggali potensi apa yang ia miliki gitu ya. Kemudian bagaimana coaching sendiri dapat menemukan solusi yang betul-betul tepat untuk memecahkan masalah yang coaching tersebut hadapi. Nah, perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti bagaimana untuk melaksanakan alur Tirta? Nanti dalam coaching saya dapat melaksanakan alur Tirta ya. Dengan urut juga coaching dapat menemukan solusinya dengan maksimal. Nah itu hanya itu yang saya tanyakan Pak. Mudah-mudahan percakapan Bapak sebagai coaching dengan coaching berjalan lancar dan tujuannya tercapai sesuai yang Bapak inginkan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, assalamualaikum. Sehat. Tadi saya dengar panggil saya apa ya Bu? Ada siswa saya di kelas, saya ngajar di kelas 2. Mau dikasih Baik Bu Is, saya ingin bertanya terkait dengan beberapa hal yang memang sekarang mungkin Bu Is sedang hadapi ya. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan utama yang Bu Is hadapi dalam mengajar saat ini? Tantangan yang pertama saya itu bagaimana menunjukkan siswa supaya lebih dalam belajar, terutama dari Kemudian bagaimana kita menggambarkan dinamika yang terjadi saat ini terkait dengan anak yang tidak mengerjakan PR tadi? mungkin karena di rumah tidak ada dukungan dari orang tua, kurangnya bimbingan orang tua juga, karena kan itu tugas di rumah kan. Kalau di sekolah bisa jadi kan saya yang membimbing gitu, mereka mengerjakan, tapi kalau di rumah tidak ada dukungan orang tua ya. Kemudian dari tidak ada bimbingan orang tua tadi, kira-kira berdampak juga pada pola tertentu atau perilaku siswa yang mengkhawatirkan Anda atau yang mengkhawatirkan Bu Is saat ini? Misalnya tadi selain tidak mau mengerjakan PR, ada lagi nggak hal lain? Mungkin karena tidak begitu nilai mungkin ya Pak ya, begitu yang tidak mengerjakan PR tidak punya nilai. Tidak ada nilainya ya. Tapi saya memasukkan nilainya bagaimana kan? Apa yang menurut Bu Is rasakan hambatan paling besar bagi siswa dalam memahami materi? Mungkin tadi bisa jadi ketika mengerjakan PR mungkin mereka nggak paham materi yang Bu Is sampaikan. Apa hambatan terbesar bagi siswa dalam memahami materi yang Bu Is ajarkan? Jadi karena sulitnya menerima
kemudian kalau dari motivasi ada nggak? Kalau motivasi kadang-kadang Pak, Kadang-kadang. kadang begitu, misalkan kalau ada voice speaking ada tuh motivasi. Kalau misalkan sudah istirahat seperti kayak masuk kelas itu seperti malas gitu, jadi ada kejenuhan gitu Pak. Seperti itu. Kemudian jika di dalam proses pembelajaran, bagaimana Ibu menilai tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran? Seperti 50%, 50%. sebagian yang antusias, sebagian lagi yang tidak Kurang begitu, antusias. kurang semangat. Terus Ibu dari antusias tadi, kemudian juga dari motivasi, apakah ada treatment khusus gitu ya, agar bagaimana nih anak-anak ini bisa termotivasi atau antusias mengikuti pembelajaran? Mungkin dengan adanya pembelajaran yang berbeda yang bisa menarik siswa dengan memberikan video atau meningkatkan motivasi siswa itu dengan game-game seru gitu Pak, mungkin atau LKPD yang menarik bagi siswa gitu. Jadi ya, berarti kesimpulannya memang strategi ya Bu ya. Itu dalam mengajarnya perlu ditingkatkan lagi, bervariasi lagi gitu ya. Kemudian metode pengajaran yang Ibu gunakan, tadi Ibu sudah coba nih metode tertentu misalnya dengan penggunaan media interaktif gitu ya. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya bagus Pak, kalau misalkan saya menyiapkan itu jadi harus, cuma saya harus lebih kreatif gitu Pak. Misalkan hari ini seperti ini pembelajarannya, besok mungkin harus berbeda yang bisa membuat siswa itu merasa antusias tertarik. Berarti Anda ada masa di mana Anda harus mengubah strategi pembelajarannya. Jadi yang jadi tolak ukurnya adalah ketika Ibu harus mengganti strategi mengajar nih, oh ini udah dirasa nggak cocok nih atau nggak sesuai, berarti Ibu ambil tindakan yang lain kan, itu pada saat seperti apa? Anak-anaknya sudah tidak ini mungkin ya konsentrasi. Harusnya sih sebelumnya kayak sebelum si anak itu merasa jenuh gitu ya, harus menarik ketertarikan siswa itu sebelum siswa merasa jenuh itu kita harus membuat terus memotivasi siswa gitu ya. Kemudian apakah ada teknik tertentu, misalnya Ibu tadi selain dengan strategi, kira-kira menurut Ibu ada strategi baru juga nih, yang di luar kebiasaan selain tadi dengan apa namanya penggunaan metode seperti itu, misalnya kira-kira yang menurut Ibu ini kayaknya cocok nih gitu ya, agar apa motivasi anak-anak meningkat atau prestasi belajarnya meningkat. Tadi ada yang asalnya tidak mengerjakan kejenuhannya sampai selain metode atau strategi apa kira-kira yang Mungkin dengan outing class gitu kayak atau secara kontekstual mungkin pembelajaran di luar ruangan atau bisa jadi mengubah sistem yang tadinya misalkan pekerjaan itu dikerjakan oleh sendiri bisa kelompok gitu. hanya bisa lebih berkelompok lagi ya. Oke, bagus. Kemudian bagaimana komunikasi yang dijalin dengan siswa saat proses pembelajaran? Komunikasi yang terjadi masih baik. Berjalan baik. Apakah Ibu sesekali mendekati anak yang mengalami kesulitan belajar? Ya, tentu saja. Apa yang Ibu lakukan di sini? Saya mendekati siswa tersebut untuk membimbing apa hal yang dia butuhkan ketika merasa dia itu merasakan ketika malas itu apa yang saya itu dari apa yang dia butuhkan sebetulnya. Jadi masalah khusus. Secara khusus ya, mungkin lebih pendekatan yang lebih personal ya Bu ya. Kemudian Ibu memandang terkait dengan tadi aktivitas siswa dalam kelas ya, apakah terjalin hubungan positif atau interaksi yang positif antara siswa yang satu dengan siswa yang lain? Apa indikatornya? Antusias, semangat untuk pembelajaran. Kemudian menurut Ibu apa yang menjadi atau apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung atau mengatasi tantangan yang Ibu hadapi saat ini? Yang saya butuhkan yaitu dari orang tua. Orang tua murid. Yang sedikit tidak mengajarkan PR. Kan di rumah mereka itu butuh bimbingan. Kan kalau di rumah orang tuanya misalnya bertanya, apakah hari ini ada PR?
apakah komunikasi yang selama ini terjalin dengan orang tua sudah cukup baik? Saya rasa sudah Pak, cuman mungkin karena orang tua itu kan ada yang sibuk bekerja, ada yang mungkin ya mereka merasa ketika belajar di sekolah itu sudah cukup, ya sudah gitu. Di rumah juga tidak perlu untuk bimbingan lagi. Selanjutnya apa yang ingin Ibu pelajari lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang Ibu lakukan? Memberikan metode yang lebih bervariatif, memberikan pembelajaran yang lebih menarik, membuat siswa itu lebih antusias, lebih semangat. Kemudian bagaimana Ibu mengukur keberhasilan untuk mengatasi masalah yang Ibu temui? Buat jurnal mungkin bisa ada, kalau mungkin buat topik penilaian siswa. Ya, baik. Nah, jadi memang Ibu kita simpulkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini terkait dengan masalah yang Ibu hadapi tadi, saya mengerucutkan ke satu permasalahan bahwa memang anak-anak ini terkait dengan motivasi ya, motivasi belajar yang rendah, kemudian juga antusiasme dalam proses pembelajaran gitu ya, tidak begitu optimal sehingga berdampak pada apa? Aktivitas anak dalam proses pembelajaran, misalnya tadi seperti tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Setelah kita gali tadi ternyata Ibu dapat gambaran atau pencerahan solusinya, ternyata memang kita kolaborasi dengan orang tua, strategi metode pengajaran yang tepat, kemudian juga bangun rasa kepercayaan diri pada anak gitu ya, kemudian tumbuhkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan di kelas Ibu ya. Ini jadi kunci nih untuk Ibu untuk mengaplikasikan hal tersebut dalam proses belajar agar apa tadi tujuan pembelajaran tercapai gitu ya, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat ya Bu ya dari percakapan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Raden. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau instructor yang akan melihat proses coaching Bu Lia dengan Pak Denny ya, dengan coaching. Namun sebelum Bu Lia memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan penilaian dalam observasi saya, sehingga Ibu tahu lebih penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yaitu proses percakapan, yang kedua memiliki kompetensi fungsi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan melakukan persaingan yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa melakukan percakapan menerapkan alur cerita. Mungkin Ibu tahu ya itu alur cerita ya. Itu lebih penilaian yang akan menjadi acuan ya Bu. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dapat Ibu kembangkan selama proses percakapan nanti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang ingin Anda kembangkan? Di sini yang akan saya kembangkan yaitu untuk seorang coach bisa menggali potensinya gitu ya, dan menghadirkan menghadirkan perasaan penuh ketika proses coaching serta memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu saja. Ini berikutnya perihal indikator pencapaian, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu proses bersamakan Nanti saya sebagai coach di sini dapat melaksanakan alur cerita dengan urut, dan coach dapat menemukan solusi dengan permasalahannya secara maksimal. Kemudian mungkin itu saja Bu, selamat melaksanakan proses coaching ini. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Denny. Salam Lia. Ya, ini di siang hari ini saya mendengar Bapak ada hal-hal atau ingin ngobrol santai mengenai permasalahan ya yang sama-sama kita hadapi sebagai seorang pendidik, itu barangkali yang bisa kita bincangkan gitu Pak Denny. Ya, betul Bu, memang saya ada beberapa permasalahan yang ingin saya kemukakan. Jadi saya bingung ini masalah saya ini harus diselesaikan dengan cara seperti apa gitu ya. Ini kalau dibiarkan berlarut-larut ini
akan menimbulkan dampak yang besar gitu, terutama bagi perkembangan atau kebutuhan belajar siswa nanti kaitannya dengan potensi yang mereka dapat dari proses pembelajaran. Oh, berarti itu tadi permasalahan yang dihadapi ya. Betul. Nah, ketika kita mendapatkan permasalahan atau yang dipikirkan kita yang dihadapi, kira-kira Bapak dapat menyimpulkan hal tersebut bisa dilihatnya dari apa ciri-cirinya? Salah satunya saya mengamati beberapa indikator ya, yang dikatakan bahwa saya akan mengerucutkan dulu fokus permasalahannya kepada hasil belajar siswa gitu ya. Itu masalah utamanya yang saya dapatkan memang hasil belajar ini menurun gitu ya. Hasil belajar ini menurun. Kemudian salah satu indikatornya apa? Misalnya dengan adanya asesmen sumatif maupun normatif, itu kedetek ada anak yang memang belum paham gitu ya, atau paham sebagian, atau bahkan yang sudah sangat paham gitu ya. Sehingga dari situ kalau saya lihat persentasenya memang untuk yang belum paham ini masih cukup banyak juga gitu ya. Artinya kan ini sebuah permasalahan yang harus saya coba gali akar permasalahan itu apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, tadi kan Bapak menghadapi apa, salah satunya dengan hasil sumatif ya, terdeteksi ini. Betul. Dengan hasil mereka. Nah, jadi ketika kita menemukan masalah, Bapak setelah mengetahui itu, tindakan Bapak sendiri untuk menghadapi ya, menghadapi hal tersebut bagaimana? Ada beberapa cara sebetulnya, saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya, yang saya coba lakukan. Yang pertama, analisis kebutuhan belajar gitu ya. Dari hasil asesmen yang menurun tersebut, saya coba analisis kebutuhan belajar itu seperti apa sebetulnya mereka ini minatnya atau kemampuannya di hal apa gitu ya. Itu saya coba deteksi. Kemudian setelah saya coba deteksi, ternyata beberapa anak ini ada yang satu kecenderungannya di mapel tertentu, misalnya yang dia bisa gitu kan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa memang anak itu lebih memusatkan atau lebih memfokuskan dia itu memang concernnya di, contohnya misalnya di matematika gitu ya. Tapi saya berharap bahwa anak tersebut tidak hanya pintar di matematikanya saja, tapi juga mapel-mapel lainnya. Itu salah satunya yang saya coba lakukan kemarin. Kemudian setelah itu saya coba gali informasi yang saya butuhkan dari anak gitu ya. Saya coba bertanya, nah kenapa sih nilai kamu begini? Emang kamu nggak mengerti apa yang ibu ajarkan gitu ya? Dengan cara seperti itu, atau boleh saya simpulkan itu sebagai, atau boleh saya katakan itu sebagai pendekatan personal ya. Itu saya coba panggil, saya coba dekati tanya. Oh, ternyata anaknya bilang, Pak, aku nggak ngerti. Yang misalnya gini, saya mau mengajarkan tentang kebetulan saya ngajar kelas 2 ya. Saya ngajarkan tentang penjumlahan bilangan cacah 1-20 misalnya. Oh, ternyata anak itu ketika dia melakukan operasi penjumlahan, si konsep penjumlahannya itu belum begitu maksimal dia pahami gitu ya. Kemudian juga ada yang masih kebingungan menuliskan bilangan dan lambang bilangan. Itu kan ternyata pas saya gali, oh memang yaitu akar penyebabnya itu jangan dia mau bisa menjumlahkan, mengenal bilangannya pun belum bisa gitu kan. Berarti itu yang saya lakukan. Gitu. Nah, setelah mengetahui teridentifikasi hal-hal yang dihadapi, oh ternyata kemampuan anak-anak itu beragam. Berbeda. Padahal maksimalnya sebagai pendidik misalkan ingin terangkum, mampu tadi tidak hanya matematik saja, tapi di bidang yang lainnya juga mampu mengimbangi atau mencapai ya KKM-nya. Nah, di sini setelah tadi ada terdata dengan beberapa skema anak-anaknya, metode atau strategi apa yang Bapak lakukan gitu untuk menghadapi yang minimal mereka bisa betul-betul tidak jadi meningkatkan kompetensi mereka dalam pembelajaran tersebut. Cara yang saya lakukan tadi ya, ketika saya kategorisasi ada anak yang dia misalnya mulai berkembang nih atau belum paham gitu ya, ada anak yang paham sebagian atau mulai cakap berkembang atau mahir gitu ya, cakap gitu ya. Kemudian yang udah bisa banget nih ya, itu saya coba analisis kebutuhan belajarnya. Misalnya saya lakukan dengan strategi pembelajaran yang memberikan lagi kemampuan dasarnya dulu gitu. Dari dasarnya saya gali lagi. Itu bisa saya lakukan di sela-sela pembelajaran, atau ketika anak yang lain mengerjakan soal atau melanjutkan pembelajaran, itu anak yang memang kurang tersebut saya kelompokkan gitu ya, mereka dibimbing kembali atau diberikan pengayaan seperti itu. Kemudian bisa juga saya pernah coba juga
juga bagi anak yang bisa gitu ya atau tahap mahir itu jadi tukang sebayanya Bu. Makanya dia ngebantu gitu kan temannya, dan biasanya kalau ke guru kan masih agak malu atau ragu ya ketika anak menyampaikan, oh ibu saya nggak bisa ini, tapi malu mengungkapkan. Tapi dengan teman sebayanya kan dia beda dengan guru gitu ya, lebih terbuka. Itu yang saya coba kembangkan kembali seperti ini. Oh iya, alhamdulillah bagus sebenarnya ya, ada luar biasa, ada hal-hal yang tadi permasalahan pun ternyata bisa muncul ketika menghadapi masalah, itu strategi otomatis ya, jadi sudah ada. Nah ini yang terakhir untuk setelah dilaksanakan untuk supaya berkesinambungan Pak, dan ada targetan atau hal-hal pendukung apa yang akan Bapak atau targetkan ke depannya supaya hal tersebut bisa berkesinambungan dan komitmen gitu. Kalau saya boleh garis bawahi, ketika itu harus berkesinambungan dan komitmen, memang harus komitmen itu harus dibentuk dulu dari dalam dirinya gitu, dalam diri gurunya sendiri gitu ya. Jadi temukan komitmen dalam diri bahwa ini harus berhasil nih anak gitu ya. Dari komitmen yang kuat akhirnya kita melakukan suatu aksi atau tindakan. Aksinya apa? Misalnya dengan menganalisis kebutuhan belajar anak, kemudian kita mempelajari karakteristik materi aja gitu ya. Misalnya materi tertentu, apalagi anak-anak kelas rendah itu dia harus ada aktivitas hands on yang terjadi di situ gitu ya. Misalnya ketika kita ngajar penyuluhan, kita bisa menggunakan media-media konkret gitu ya. Nah, ini kan lebih menyenangkan biar interaktif gitu. Yang pertama memang komitmen, kemudian yang kedua terapkan analisis kebutuhan belajar, kemudian strategi mengajar yang tepat, kemudian bahan ajar yang tepat. Dari situ saya coba nih, oh ternyata memang itu menjadi hal yang berkesinambungan gitu. Jadi setiap guru itu memang harus, saya rasa ya Bu ya, harus selalu menerapkan hal itu agar apa, kualitas layanan kepada murid itu berjalan dengan baik. Oh iya, biasa ya. Alhamdulillah kalau saya simpulkan berarti hal itu dari internal diri seorang pendidik dulu, dan faktor eksternalnya di sini dengan metode atau strategi pendukung yang lainnya. Ya, alhamdulillah mungkin sudah terjawab ya permasalahannya Pak ya. Tapi itu bisa ya Bu ya. Selamat ya. Insya Allah bisa lanjutkan, semoga menjadi solusi terbaik, menjadi pendidik yang terus hebat dan sangat luar biasa. Oke ya, lanjutkan Bapak. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, baik Ibu, mohon maaf nih, saya ada hal yang harus dibicarakan sama Ibu, boleh ya? Ya tentu saja Pak. Ya, baik. Ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya, di mana di sini peran saya adalah sebagai supervisor atau saya mengamati atau observer yang akan melihat nanti proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama coaching gitu ya. Namun sebelumnya, sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nih, terutama terkait dengan rubrik dalam observasi nanti yang akan saya observ kepada Ibu gitu ya. Sehingga Ibu juga tahu bahwa rubrik penilaiannya adalah acuan Ibu dalam yang pertama, harapan ketika proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi diri Ibu, nanti coba gali potensi apa yang dimiliki oleh coach tersebut gitu ya. Kemudian Ibu nanti dari situ Ibu bangun sebuah kemitraan yang kuat. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah memiliki kompetensi beauty coaching Ibu ya. Oke, kemudian yaitu kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaannya yang berbobot gitu ya. Kemudian berikutnya Bu, mohon izin jangan lupa untuk melakukan percakapan. Ibu menggunakan alur cerita, sudah paham gitu ya, alur cerita. Kemudian tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan jadi acuan ya Bu ya saat Ibu nanti melakukan proses coaching. Nah, kemudian selanjutnya Bu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu nih. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan selama proses percakapan nanti? Apakah mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot? Yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot agar coach dapat menggali potensi dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan coach. Oh, luar biasa. Ternyata memang itulah tugas seorang coach ya. Bagaimana informasi yang kita butuhkan, kita gali sedalam-dalamnya, kemudian nanti bagaimana si coach juga dia bisa kita giring nih mereka untuk menemukan solusi terbaik yang akan dia praktekkan atau lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian
perihal indikator tercapaian Bu, kira-kira menurut Ibu indikator tercapaian mana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Saya akan melaksanakan alur tirta dengan dan coach dapat menemukan solusi dengan maksimal. Oke, berarti menggunakan alur tirta dan coach dapat menemukan solusi secara maksimal. That's the point ya Bu ya. Oke, kemudian itu Bu hanya ingin saya katakan hal tersebut. Mudah-mudahan Ibu nanti lancar dalam melaksanakan proses coachingnya. Selamat mencoba ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kemarin kan Bu Lia ada sesuatu yang ingin dibicarakan, betul? Iya Bu, betul. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada apa ya Bu? Iya, ini saya kebetulan kan mengajar di kelas 6 juga ya Bu ya. Sekarang itu saya yang mengajar itu di kelas 2, kelas genap lah, 2, 4, 6. Nah di sini yang di akhir-akhir ini yang saya pikirkan melihat kebetulan saya kan sebagai guru pendidikan agama Islam ya, Bu Is ya. Nah di sini ada beberapa penemuan gitu lah, atau apa ya, permasalahan yang dihadapi dengan anak-anak menjelang ABG mungkin ya kelas 6 gitu ya. Di antaranya dengan karakternya gitu ya. Karakternya di sini ya, ketika mereka naik ke kelas 6 itu agak, oh saya mungkin paling kakak kelas tertinggi, mungkin padahal di kelas 5 nya ya ada kelas tertinggi. Nah terus ada yang kedua mungkin dari kelas ada gitu ya, karakter sama fenomena punya pacar itu gitu ya. Pacar, oh ini Bu pacaran katanya di kelas gitu ya, atau apa mungkin saling suka atau apa gimana gitu ya. Nah di sini mungkin saya nggak ada jadi permasalahan untuk supaya anak-anak sampai kan sekarang rata-rata udah punya handphone ya, jadi katanya suka chat gitu ya, sama yang tadi katanya itu ini sama ini ada laporan ketika kemarin saya ada susulan PTS anak-anak kelas 6 curhat gitu ya. Oh begitu ya, setelah saya tanya itu ada beberapa gitu ya. Di sini saya ada kekhawatiran gitu ya untuk anak-anak mengenai karakternya sekarang gitu, permasalahan itu. Kira-kira apa yang bisa membuat anak-anak itu seperti itu Bu? Bersikap seperti itu gitu kan? Kalau saya rasa mungkin tadi pertama mereka merasa paling di tingkat SD paling besar. Oh saya sekarang kalau udah kelas 6 nih, mungkin keegoannya ada udah muncul mungkin ya di situ. Yang kedua faktor dari handphone kayaknya setelah ya. Jadi TikTok yang ada yang apa ya, pakai seragam ya, sosmed gitu ya, sosmed itu yang pakai seragam SD itu yang udah gitulah mungkin ya, ada itu mungkin mereka ditiru atau gimana juga gitu Bu. Terus ya salah satunya itu sih kalau menurut saya faktor-faktor yang lebih dan lingkungan mungkin ya, lingkungan mereka di rumah kayaknya atau di pertemanan di luar sekolah gitu ya. Jadi ketika di sekolah ada komunitas ya kerja kelompok atau apa teh malah jadi gitulah gitu ya. Kira-kira nih apa yang harus Anda lakukan sebagai kuliah lakukan untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bersikap seperti itu gitu? Bagaimana ada apa yang bisa membuat anak-anak itu lebih bersikap lebih baik gitu, tidak seperti itu, bagaimana? Ya saya juga di situ berpikir oh, berarti yang harus saya lakukan gitu ya untuk awal-awal ketika terjadi hal-hal tersebut. Mungkin yang pertama ketika pembelajaran khususnya karena saya hanya 1 kali pertemuan ya Bu ya dalam seminggu, di situ saya maksimalkan atau manfaatkan untuk penerangan ke tauhid gitu ya, atau bahwa nilai-nilai agama gitu ya, akhlaknya. Ketika seorang yang beriman bagaimana melihat hal sesuatu di handphone, belum saatnya dan apa itu apa dampaknya gitu ya. Di situ saya terangkan secara klasikal gitu ya. Dan ketika ada hal-hal tadi disebutkan ini si A dan si B pacaran. Nah di situ saya melakukan pemanggilan
khusus gitu ya. Pemanggilan, oh iya gitu hal tersebut iya gitu enggak ibu udah putus, oh gitu bu, oh berarti ada, nggak boleh ya, tapi mungkin itu disebut apa ya, cinta monyet itu ya, jadi saling senang sama, iya saya luruskan kalau senang kepada lawan jenis itu bagus, alhamdulillah normal gitu ya, tapi belum saatnya dan jangan dijadikan ya jangan ditiru oleh belum saatnya gitu, jadi ada karena pemanggilan kepada hal-hal A dan B tersebut. Nah selain itu juga saya di sekolah untuk penekanan untuk di situ mengarahkan ke kebudayaan, program budaya positif loh ya. Yang pertama mungkin lebih dikuatkan ke keagamaannya ya, dengan program-program kayak pembacaan Asmaul Husna, nonton video pembelajaran ya, akhlak-akhlak sahabat Rasul ditayangkan gitu ya, diingatkan kembali gitu ya, tahapan usia setiap kalian kemudian itu tingkat pencapaian yang ibu lakukan itu bagaimana hasilnya bu? Alhamdulillah ada progres walaupun belum maksimal ya. Dalam arti di sekolah sudah cenderung terpantau karena anak-anak lebih cenderung aktif untuk melaporkan ketika ada hal-hal yang kurang wajar gitu ya, ketika ada potbar di WC gitu ya bu ya, ada itu potbar nggak tahu pas padahal HP kami larang gitu ya, tapi dalam momen-momen tertentu mungkin ada guru wali kelas ketika mau ada puisi atau apa kayaknya melibatkan bawa HP kayaknya ketika itu. Nah jadi yang progresnya alhamdulillah kalau dalam pantauan di sekolah itu bisa dengan hal-hal yang positif tadi saya lakukan bisa teredam lah sebetulnya. Tapi yang di luar jangkauan itu di rumah, di medsosnya dia secara apa kehandy handphonenya itu emang di luar kendali gitu ya. Lagi kepada keluarga ya. Yang penting kita sudah mengupayakan yang terbaik ya untuk siswa. Iya di lingkungan sekolah. Nah, tapi ada juga bu di sini. Alhamdulillah mungkin ada apa kelompok bukan kelompok apa grup WA ya orang tua. Nah di situ saya mau menyampaikan untuk memperhatikan kepada orang tua jam atau jadwal minimal ketika mereka memegang handphone tahu gitu ya. Orang tua mengetahui ya gitu ya apa-apa saja yang ditonton ataupun mereka bagaimana ya gitu. Ya bagus bu ya, mungkin itu bisa membuat siswa lebih baik lagi gitu ya dari segi sama-sama. Makasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah permasalahan saya. Sama-sama Bu ya. Saya Bu ya bisa menemukan lagi solusi untuk ternyata permasalahan Bu ya itu ya. Iya alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama Bu.